Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat taufik sehingga masih boleh meneruskan pelajaran kita yang insya-Allah Allah berkahi, yang insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada kita sehingga kita boleh menjadi penuntut ilmu yang membanggakan hati baginda Rasulullah. Sebagaimana yang selalu saya ulang-ulang bahawa sungguhnya pada zaman ini tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Tidak ada sesuatu hal pun yang boleh membuat hati Rasulullah SAW senang seperti ketika seseorang menuntut ilmu agama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang dia punya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah berdakwah dengan ilmu. Tiga hal ini adalah sesuatu yang paling menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para nabi mereka tidak mewariskan harta, yang mereka wariskan adalah ilmu. Mereka tidak mewariskan harta, oleh karena itu para ulama kita mereka benar-benar berusaha untuk menuntut ilmu karena mereka ingin membanggakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah ulama terkenal, bahkan beliau digelari Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang terkenal dalam ilmu hadis dan ilmu fikih juga. Bahkan beliau adalah termasuk imam madhab. Ketika beliau sudah tua, sangatlah tua, maka sebagian orang masih tengok dia bawa-bawa kitab, bawa buku. Lalu sebagian orang bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau masih saja belajar? Padahal umurmu sudah sangat tua." Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad? "Ma'al mahbarah ilal makbarah." Aku akan selalu membawa kitab sampai aku masuk kubur. Aku akan selalu membawa kitab sehingga aku masuk kubur. Kenapa? Karena beliau ingin membanggakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi butuh perjuangan. Ketika seorang menuntut ilmu, maka dia butuh perjuangan. Ulama-ulama kita ramai yang mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Bahkan ada di antara mereka yang baru memulai untuk menuntut ilmu ketika umurnya sudah 50 tahun. Itu bukan sesuatu yang mustahil untuk menjadikan mereka ulama. Akan tapi dengan kesabaran mereka, dengan perjuangan mereka, karena tidaklah orang itu mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsilha bibayani dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuliz zamani." Beliau mengatakan, aku akan memberitahu kalian syarat untuk mendapatkan ilmu. Itu ada 6. Syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6. Siapa yang bilang? Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Yang pertama adalah zaka'un. Apa zaka'un? Kecerdasan. Seseorang kalau dia tidak cerdas, maka dia tidak mempunyai ilmu. Dan setiap manusia itu cerdas. Siapa yang bodoh? Yang bodoh yang tak mau menuntut ilmu, sehingga apa? Otaknya karatan. Tahu karatan? Seperti pisau, kalau kita tak guna-guna, maka dia akan karatan. Akan tapi kalau kita asah terus, kita gunakan, maka dia akan kuat, selalu kuat. Dan manusia tidak ada yang bodoh. Karena diletakkan saja begitu saja, maka otaknya sedikit susah untuk menangkap. Akan tapi kalau terus menerus dia menuntut ilmu,
maka dia akan mendapatkan kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan. Wa hirsun, semangat yang tinggi. Di antara hirsun, semangat yang tinggi. Selalu ingin mendapatkan ilmu dimanapun, bahkan daripada orang awam sekalipun, ketika itu adalah sesuatu yang baik, maka dia dengarkan kalimat orang awam. Sebagai contoh, di dalam kalimat ulama mereka mengatakan undur ma qal wala tandur man qal. Itu kaidah. Perhatikan, ini pesan saya, ini adalah salah satu kaidah yang penting. Yaitu apa? Undur ma qal wala tandur man qal. Lihatlah yang apa yang dia bicarakan, jangan tengok siapa yang berbicara. Jangan pernah tengok siapa yang berbicara, akan tapi tengoklah apa yang dikatakannya. Kalau engkau ingin mendapatkan ilmu, maka begitu. Sekarang tidak. Kalau misalnya tengok yang berbicara adalah orang yang umurnya di bawah kita, tak mau dengar. Atau ketika yang berbicara adalah orang yang rajin maksiat, maka tidak mau dengar. Atau yang berbicara adalah orang yang dia benci, maka dia tak mau dengar. Padahal ilmu ambil dari siapapun. Khudhil hikmah walau min afwahil bahaim. Ambillah hikmah walaupun dari mulut binatang sekalipun. Yang kedua apa? Hirus, semangat. Di mana tempat dia mau menuntut ilmu. Wassibarun, dan sabar. Syarat yang ketiga adalah sabar, kata Imam Syafi'i. Salah satu ulama ketika dia ingin menuntut ilmu, maka dia berkata kepada syekhnya, "Wahai syekh, aku ingin belajar kepada engkau." Apa kata syekh? "Jika engkau benar-benar ingin menjadi muridku, maka sekarang engkau datang ke mahkamah dan katakan bahwa engkau sebentar tadi baru saja menzinahi anakku, sehingga engkau dicambuk 80 kali, setelah itu baru aku terima engkau menjadi muridku." Itu orang dulu. Tak senang ketika apa? Susah untuk menuntut ilmu. Kenapa gurunya banyak memberikan syarat apa? Karena agar muridnya itu semangat di dalam belajar. Ya, oleh karena itu dia memberanikan diri, akhirnya dia pergi ke mahkamah dan mengakui bahwa dia telah berzina, sehingga dia dicambuk 80 kali, setelah itu baru dia diambil murid oleh salah satu guru. Banyak sekali cerita ulama-ulama ketika mereka semangat untuk menuntut ilmu. Akan tapi kalau kita zaman sekarang ini sudah semuanya serba terbalik. Zaman sekarang ini semuanya serba terbalik. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita orang yang bersabar dalam menuntut ilmu. Wa bulghah. Kemudian yang keempat, ada biaya, ada uang. Syarat keberhasilan harus ada uang. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Kedua apa? Semangat. Kemudian yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, harus ada uang. Wa irsyadu ustadzin. Dan yang kelima adalah petunjuk guru. Orang kalau mau mendapat ilmu harus mempunyai guru. Katanya, man laisa lahu ustadz fa ustadhu syaitan. Siapa yang tak punya ustadz, siapa yang tak punya guru, berarti gurunya syaitan. Banyak tahu dari mana? Dari buku, baca sendiri. Tapi kalau dia sudah punya kunci, maka baca saja sendiri tak apa. Tapi kalau belum punya kunci, dia baca sendiri, tak tahu yang berbicara itu adalah syaitan. Yang terpenting dari kitab, katanya. Ya. Irsyadu ustadzin. Sekarang banyak juga guru-guru di mana? Di Google. Syekh Google, tanya hukum bukan sama ustadz lagi sudah. Tengok Google saja. Apa hukum ini? Langsung dia ketik hukum. Nanti muncul semua. Tahu-taunya pendapat siapa? Pendapat orang-orang yang tidak mu'tabar, atau pendapat dari siapa? Pendapat dari orang-orang yang non muslim. Ya, karena di Google semuanya ada. Tidak ada yang mengetahui keabsahannya ya. Atau dari manapun. Ya, tapi kalau misalnya orang yang punya guru, maka dia akan termasuk menjadi orang yang berhasil dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, biaya. Kemudian yang kelima, apa? Irsyad ustadzin. Dan yang keenam adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Kalau ingin berhasil dalam menuntut ilmu, harus waktunya panjang. Bukan hanya setahun belajar kemudian langsung kemana-mana, ingin menjadi orang alim, berfatwa ini, berfatwa itu. Baru tahu satu hadis, seperti yang Ayub Ali sering contohkan.
Seorang kalau misalnya dia baru belajar sebentar dan baru tahu sedikit daripada ilmu, dia akan panas. Karena ilmu itu panas. Misalnya di dalam hadis dia mendengar bahawa sungguhnya Rasulullah bersabda, la adwa wala safara wala gumata wala tayarata. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang menular sama sekali. Tidak ada penyakit yang menular sama sekali. Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena pengetahuan dia tentang itu, maka langsung seketika itu dia bagi tahu kepada orang lain bahawa sungguhnya kalau ada yang mengatakan penyakit itu menular, berarti dia sesat. Karena Rasulullah bersabda, penyakit itu tidak ada yang menular. Ada yang mengatakan penyakit itu menular, berarti bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, maka dia sesat. Tidak mau dengar ucapan Rasulullah, dia kafir. Dokter yang bilang, walaupun dokter, ini Rasulullah yang berbicara. Walaupun dokter sekalipun, walaupun orang yang takhasus, orang yang spesialis masalah ini, tidak boleh. Ini Rasulullah yang cakap. Kalau ada yang ngomong berbeza dengan Rasulullah, maka dia kafir, maka dia musyrik, maka dia ahlu bid'ah, maka langsung dia teriak-teriak seperti itu. Padahal yang baru dia baca hanyalah satu baris. Hadis Rasulullah SAW, tidak ada penyakit yang menular. Setelah setahun dia mengeluarkan fatwa demikian, dia baca lagi bahwa Rasulullah SAW bersabda, firra minal judami firaraka minal asad. Ini hanya sebagai contoh. Berlarilah engkau daripada orang yang penyakit kusta sebagaimana engkau berlari ketika melihat singa. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang berpenyakit kusta, kau pergi dari dia. Maksudnya apa? Penyakitnya menular. Kita tengok, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin saya baca Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Hari ini saya baca penyakit kusta bagaimana ini? Di dalam hadis itu dipelajari macam-macam bab. Ada namanya bab takdim wa ta'khir, ada bab mantuq, mafhum, ada bab juga seperti ini, jama' bainal adillah. Ada dua dalil yang bertolak belakang. Itu ulama sudah membahas semua. Bagaimana caranya? Dikumpulkan hadis tersebut, ditengok yang mana yang riwayatnya lebih sahih, yang mana riwayatnya lebih kuat atau sama-sama kuat, maka diambil jalan tengah. Mungkin maksudnya adalah sebagian penyakit menular, sebagian penyakit tidak menular. Sehingga tidak mudah untuk berfatwa, tidak mudah untuk menekan. Akan tapi kalau ilmunya masih sedikit, maka dia akan selalu menyalahkan orang lain. Makanya ada kaidah mengatakan, idza tamma aqlul mar'i qalla inkaruhu. Ketika seseorang sudah sempurna akalnya, maka dia jarang sekali menyalahkan orang lain. Tengok orang sholat begini, oh benar, itu ada ulama yang mengatakan boleh. Tengok ada orang yang membaca zikir palanya goyang sedikit, oh benar, ada ulama yang bolehkan. Tengok orang yang tidak berzikir langsung pergi sholat, oh boleh, karena Rasulullah, para sahabat pernah juga ada yang pas sholat langsung pergi, tak mau zikir. Tengok orang yang berzikir setelah, oh boleh juga, karena ada juga ulama yang mengatakan boleh. Semua dia enak, senang hidupnya. Kenapa? Karena ilmunya sudah tinggi, sudah mengetahui segala hal. Akan tapi kalau ada orang yang baru-baru, mereka baru tahu ilmu sedikit, langsung dia kata, oh ini tidak sependapat dengan saya, maka dia bid'ah, maka dia sesat. Itu tandanya berarti akalnya belum sempurna. Fahim tu? Fahim tu malah. Oleh karena itu, maka setiap di antara kita, kalau kita baru mempunyai ilmu sedikit, maka jangan mudah, jangan gampang atau jangan senang langsung mengatakan bahwa sungguhnya ini salah. Akan tapi salahkan diri kita karena kita belum mengetahuinya secara sempurna. Meneruskan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi, di dalam hadis halaman 2, hadis marfu', dikatakan di sini hadis marfu'. Apa tu hadis marfu'? Hadis marfu' adalah rafa'a, bahasa Arab rafa'a artinya naik atau tinggi. Hadis marfu' maksudnya apa? Hadis marfu' adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sampai, yang maksudnya yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk hadis juga hadis mauquf. Hadis yang mauquf apa? Bukan seperti marfu'. Mauquf adalah hadis yang diucapkan oleh sahabat. Hadis apa bukan? Hadis juga.
Tapi ini hadis marfu' berarti hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Diriwayatkan daripada Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Basri di mana? Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Ada Basrah, ada Kufah. Dulunya namanya Madain. Akan tapi setelah zaman Sayyidina Umar datang, kemudian Persia dikalahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab merubah namanya menjadi apa? Basrah dan Kufah. Dan ketika itu dari Basrah dan Kufah dikhususkan menjadi tempat yang mana di situ untuk menuntut ilmu, sehingga Basrah dan Kufah termasuk tempat yang terkenal di dalam ilmunya dan di dalam kehebatan atau yang madrasah yang keluar daripada madrasah Basrah dan madrasah Kufah. Sayyidina Umar yang pertama kali menghancurkan Persia. Persia tahu? Kerajaan yang hebat dulu sebelum Islam itu ada dua. Ada Romawi, ada Persia. Persia itu di mana? Irak dan Iran. Dan sebagian tempat lagi yang dekat-dekat kepada Irak dan Iran. Kemudian ada Romawi. Romawi di mana? Romawi di Syam, di Itali, di Roma, di Palestina. Itu namanya itu namanya Romawi. Itu namanya Rum, Dua grup ini atau adidaya ini atau superpower pada zamannya ini selalu bertengkar. Kalau Arab waktu itu tidak dianggap karena daerah kecil. Akan tapi setelah Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada sebagian orang daripada Persia masuk Islam, ada yang daripada Romawi masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi dari Romawi dan Salman Al-Farisi dari Persia. Sahabat-sahabat Rasulullah datang dari tempat superpower, dari tempat yang pada waktu itu adalah tempat yang paling hebat, datang ke kampung untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah dari Persia berarti orang yang hebat. Kalau orang sudah dari Romawi berarti adalah orang yang hebat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menghancurkan dinasti Persia. Sehingga apa? Hancur semua sampai rajanya pun dibunuh. Orang Persia itu menyembah Tuhannya siapa? Tuhannya matahari atau suatu yang bercahaya, dan mereka menjadikan raja mereka itu lebih daripada segala-galanya. Tapi kalau Romawi mereka adalah orang Nasara. Sementara orang Persia adalah Majusi. Majusi itu orang yang menyembah sesuatu yang bercahaya, api kah, matahari kah, dan mereka mengagungkan siapa? Raja mereka. Sayyidina Umar bin Khattab menghancurkan kerajaan mereka, sehingga dendam selalu sampai sekarang pun di Persia, di Iran dan Irak masih benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab walaupun sudah Islam. Walaupun sudah Islam akan tapi mereka membenci Sayyidina Umar. Kenapa? Karena telah menghancurkan Persia. Ini politik daripada sebagian orang yang menganggap diri mereka Syiah. Kenapa membenci Sayyidina Umar bin Khattab? Alasannya kenapa? Karena Sayyidina Umar yang menghancurkan. Kenapa sahabat-sahabat lain tidak dibenci sebagai banyak sahabat-sahabat yang mereka katakan murtad, tapi kenapa Sayyidina Umar bin Khattab lebih dari segala-galanya? Sayyidina Abu Bakar mereka ejek juga, akan tapi Sayyidina Umar lebih parah. Bahkan pembunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, sekarang dibangunkan kubah di Iran atau di Irak. Mereka bangunkan kubah dengan apa? Kuburan yang hebat dari emas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Abu Lu'lu'ah dari Persia dan Sayyidina Umar yang menghancurkan. Nah, ini ada hal yang tersembunyi di dalamnya. Akan tapi di antara kita tidak tahu, kita ditipu. Oh, yang penting yang namanya Syiah itu sayang kepada Ahlul Bait, sayang kepada cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Bohong. Mereka hanya cinta kepada Sayyidina Husain. Selalu ya Husain, ya Husain, ya Husain. Benar? Kemana ya Hasan? Kenapa tak ya Hasan? Sayyidina Hasan itu kakaknya Sayyidina Husain. Kenapa kok ya Hasan? Tak ada yang sebut ya Hasan, ya Hasan, ya Hasan. Tak ada. Semua ya Husain. Alasannya ini adalah cucu Rasulullah. Sayyidina Hasan juga cucu Rasulullah. Sayyidina Hasan malah anak pertama. Kenapa ya Husain saja? Kalian mau tahu? Karena Sayyidina Husain memiliki istri namanya Syahrbanu. Ini adalah putri kerajaan daripada kerajaan Persia.
Sayyidina Husain adalah keluarga kerajaan Persia, sehingga diagungkan luar biasa bukan karena beliau cucu Rasulullah, akan tapi karena beliau adalah keluarga kerajaan Persia, keluarga kerajaan Iran atau Irak pada masanya. Jadi seakan-akan kita ditipu. Segala macam yang berurusan dengan orang-orang Persia maka dimuliakan, akan tapi sesuatu yang menghancurkan Persia mereka tidak muliakan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi golongan yang memuliakan para sahabat Nabi, kita menjadi golongan yang memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Alhamdulillah. Qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi. Aku meriwayatkan hadis daripada Abdul Wahhab Al-Thaqafi. An Humaid, daripada Humaid. An Anas bin Malik, daripada sahabat Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan bahawa sungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, semua orang kota Madinah itu berlomba-lomba untuk menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok di dalam rumahnya ada apa, diberikan kepada Rasulullah. Yang mempunyai kurma diberikan kurma, yang mempunyai madu dia berikan madu, yang mempunyai makanan dia berikan makanan, yang punya uang dia berikan uang, yang mempunyai tanah diberikan tanah kepada Rasulullah. Apapun yang membuat hati Rasulullah senang, maka mereka berkorban agar mereka dikenal oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau tidak mendatangi, maka engkau tidak akan dikenal. Rasulullah SAW pernah memuji gunung Uhud. Rasulullah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang cinta kepada aku, maka aku cinta kepadanya. Rasulullah mengatakan apa? Bukan, Uhud adalah gunung yang kami cintai, tapi ada qaid, ada apa? Ada sedikit syarat seakan-akan di dalam teks lafaz hadis Rasulullah. Gunung Uhud mencintai kami, maka kami mencintainya. Berarti ada syarat, harus cinta dulu kepada kami sehingga kami mencintainya. Begitupun ketika orang ingin dicintai, tidak mungkin dia langsung dicintai kecuali dia mendekat dulu, mendatangi, cintai dia, kemudian bagi tahu kepada dia. Seperti seorang pemuda, dia mencintai seorang perempuan, dia simpan saja dalam hatinya. Apakah si perempuan itu akan tahu kalau dia cinta kepadanya? Tak akan tahu. Harus dibagi tahu dulu ke bapaknya, tapi jangan ke anaknya. Harus dibagi tahu dulu sehingga apa? Kalau tak disimpan saja dalam hati, tak akan nikah dia sama dia. Benar atau tidak? Begitupun kalau cinta kepada Rasulullah, maka sebagian orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, mereka mentakbir atau mencurahkan isi hatinya dengan apa? Memberikan Rasulullah SAW hadiah, karena Rasulullah menerima hadiah dan Rasulullah tidak menerima sedekah. Lalu ibunya Anas bin Malik, dia tengok di rumahnya tak ada apa-apa, dia bawa anaknya ke Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, hada Anasun yakhdumuk. Ya Rasulullah, aku tengok di rumahku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Ini aku tengok ada anakku saja ya Rasulullah. Ambil anakku ya Rasulullah, buat khidmah kepada engkau ya Rasulullah. Maka khidmah duduk bersama Rasulullah sampai besar, dari umur 10 tahun. Sayyidina Anas selalu bersama Rasulullah, dan beliau mengatakan, aku khidmah kepada Rasulullah SAW semenjak lama, dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, lima fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan ini wahai Anas? Kenapa engkau meninggalkan ini wahai Anas? Tidak pernah. Rasulullah SAW adalah insan yang mulia, insan yang baik, contoh bagi setiap majikan, contoh bagi setiap bapa, contoh bagi setiap anak, contoh bagi setiap pemimpin, contoh bagi setiap suami, contoh bagi setiap presiden, contoh bagi setiap apapun itu. Rasulullah SAW adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pernah suatu saat Sayyidina Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW sedang tertidur dengan Sayyidina Hasan. Balik kepada Sayyidina Hasan tadi. Anas bin Malik sahabat Rasul melihat Rasulullah sedang tidur berbaring begini, kemudian di atasnya Sayyidina Hasan. Rasulullah SAW memejamkan matanya seakan-akan Rasulullah tengah tidur. Lalu Sayyidina Anas melihat Rasulullah SAW meletakkan Sayyidina Hasan di atasnya, dan beliau melihat bahawa sungguhnya Sayyidina Al-Hasan ketika itu kencing. Tahu kencing ya? Buang air kecil.
di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Sayyidina Anas bin Malik mengambil Sayyidina Hasan dari badan Rasulullah dengan perlahan agar Rasulullah SAW tidak terbangun. Maka ketika baru pegang tangannya Sayyidina Hasan, Rasulullah sudah melirik. Rasulullah SAW sudah membuka matanya. Apa yang mau kau lakukan? Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, ini anak kecil sebentar tadi kencing ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengganggu Hasan berarti menggangguku. Siapa yang mengganggu Hasan berarti menggangguku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga suatu saat Sayyidina Husain Rasulullah SAW tengah salat. Maka Rasulullah SAW sujud lama sangat. Sampai-sampai katanya sahabat mengira bahawa Rasulullah SAW sudah meninggal karena sujudnya lama. Setelah salam Rasulullah SAW mengatakan, aku tahu katanya, kalian ini bertanya-tanya kenapa sujudku lama. Karena Rasulullah SAW kalau beliau mengimami, maka Rasulullah SAW tengok makmum ini mau tunggu apa tidak. Makmum ini kalau beliau bersama murid-murid beliau yang terdekat, maka Rasulullah salatnya panjang. Kan tapi kalau misalnya Rasulullah SAW salat bersama orang awam, orang umum, maka Rasulullah SAW memendekkan salatnya. Begitulah seorang pemimpin. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu saat mengimami salat di salah satu kampung, diperintahkan oleh Rasulullah. Maka setelah menjadi imam masjid beberapa lama, orang kampungnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini kalau salat panjang sekali yang dibaca surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Panjang sekali kalau salat. Maka Rasulullah panggil Sayyidina Mu'adz. Apa kata Rasulullah? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Salat panjang, Rasulullah mengatakan dia adalah termasuk orang yang membuat fitnah. Apalagi orang yang ngebom, bom jalanan. Oh, what bom? Apalagi orang yang mengatakan fulan musyrik. Ahlu bid'ah. Memanjangkan salatnya, Rasulullah marah kepadanya. Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'adz? Apa yang dia lakukan? Salat. Apa yang dia lakukan? Memanjangkan saat-saat dia salat. Akan tapi apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu akhlak, bahawa sungguhnya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas itu adalah sesuatu yang paling terpenting. Dan jangan pernah berpikir bahawa sungguhnya engkau adalah orang yang paling terhebat. Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Anas kepada siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk salat ketika di belakang ada orang yang butuh, yang perlu kepada apa? Yang perlu kepada bekerja dan lain sebagainya, maka ringankan saja salatnya. Karena di belakang juga ada orang yang sudah tua, mungkin kalau untuk berdiri lama mereka tidak kuat, maka akan tapi kalau salat di rumah kalian maka terserah kepada kalian. Itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu Rasulullah SAW salam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku tahu katanya kalian akan bertanya-tanya kenapa sujudku lama, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat, iya ya Rasulullah, kami terheran-heran kenapa sujudmu sangat lama ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya Husain menunggangi belakangku. Sayyidina Husain menaiki punggung Rasulullah SAW. Dan aku tidak mau berdiri sebelum Husain pergi sendiri. Aku tak mau berdiri sehingga Husain. Kenapa? Kasih sayangnya kepada anak kecil. Kalau sekarang kita tak, kalau sudah menjadi atuk, kalau sudah menjadi apa, bapak, sudah seakan-akan orang yang paling anak tak dibagi senyum. Agar apa? Agar semuanya ikut kepada perintahnya. Jadi tengok bapaknya mukanya cemberut. Jadi tak ada kasih sayang sama sekali. Ibu juga begitu. Pernah suatu saat Rasulullah SAW juga tengah duduk bersama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu datang seorang fulan bin fulan. Tengok Rasulullah SAW cium kanan, cium kiri. Yang satu naik ke pundaknya, yang satu diputar-putar sama Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Hasan sini kakinya naik ke muka-muka sampai ke wajah Rasulullah SAW. Kemudian dibalikkan sama Rasulullah. Bermain-main di wajahnya, bermain-main. Lalu seorang mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, dengan bangganya dia mengatakan, aku mempunyai 10 anak, akan tetapi 10-10-nya tidak ada yang berani kepadaku ya Rasulullah. Setiap melihat aku datang, semua langsung bersih-bersih, langsung rapi-rapi. Semuanya duduk, semuanya
Wibawah aku sangatlah kuat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang maka dia tidak akan disayangi. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang memiliki rasa kasih sayang maka akan disayangi pemilik rasa kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangilah orang yang ada di muka bumi sehingga engkau akan disayangi oleh orang yang ada di langit. Itulah bentuk daripada kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pernah juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menunggangi Rasulullah SAW. Lalu ada yang mengatakan, ni'mal jamal jamalukuma, ni'mal jamal jamalukuma. Hebat sekali kalian punya unta. Langsung Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tengok orang yang berbicara itu. Lalu Rasulullah mengatakan, ni'mal rakibani huma. Dan orang yang paling hebat penunggang kuda atau penunggang unta adalah mereka berdua, kata Rasulullah. Kalau engkau mengatakan aku adalah sebaik-baiknya unta, maka sebaik-baiknya penunggang kuda atau penunggang mereka berdua, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka akan menjadi pemimpin para pemuda kelak di hari kiamat. Siapa mereka? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Anak cucu Rasulullah yang satu meninggal, yang satu meninggal dalam riwayat dikatakan diracuni, yang satu lagi meninggal karena dibunuh pada bulan Muharram ini. Oh, kok cerita-cerita Sayyidina Husain ini Habib ini Syiah juga mungkin. Setiap kita memuji Sayyidina Ali kita dibilang Syiah. Setiap kita memuji Sayyidina Husain kita bilang itu milik kita, bukan milik orang Syiah. Jangan salah. Itu milik kita, sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah milik kita. Jangan sampai mereka yang ambil kita. Seperti sekarang ada orang yang mempunyai akidah yang keras dan menggunakan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bendera kita, jangan kita jauhi. Itu ambil benderanya, tinggalkan akidahnya. Bendera punya kita. Nanti lama kelamaan identik bahwa sungguhnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah milik orang-orang yang suka membunuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kelalaian kita. Ketika kita melihat ada bendera, oh jangan ini bendera ini. Apa namanya? Itulah namanya. Paham tu? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah insan yang mulia yang banyak dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan Husain minni wa ana min Husain. Sayyidina Ali, bapaknya, ayahnya pernah menggendong Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, atau bermain dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu diambil oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena rapat Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar ini rapat. Mereka masih keluarga. Sekarang orang sibuk mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah musuh Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar begini dan begitu kepada Sayyidatina Fatimah. Mereka keluarga. Tilka ummatun qad khalat. Apa urusan kalian melaknat Sayyidina Abu Bakar? Mereka keluarga. Kalau sedang mereka sedang tidak akur dalam salah satu masalah, itu urusan mereka, urusan keluarga. Sekarang orang sekarang yang repot ya. Tilka ummatun qad khalat, kata Allah. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang terdahulu. Mereka sudah mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa, dan kalian mendapatkan apa yang kalian telah lakukan. Digendong sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyanyi sambil menggendong dua-duanya. Innama syabihan bin Nabi laisa syabihan bi Ali. Oh, ini anaknya ini tidak mirip sama Sayyidina Ali, tapi miripnya sama Rasulullah. Oh, ini anaknya tidak mirip bapaknya, tapi mirip Rasulullah SAW. Sayyidina Ali tengok Sayyidina Abu Bakar bicara seperti itu dan bernyanyi-nyanyi seperti itu, maka Sayyidina Ali tertawa melihat apa yang terjadi dengan temannya. Anas bin Malik meriwayatkan hadis. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah. Daripada Anas bin Malik, tengok di situ ada artinya. Dia berkata Rasulullah adalah seorang yang berperawakan sedang. Apa itu sedang? Ditafsirkan, laisa bil tawili wala bil qasir, tidak tinggi dan tidak pendek. Ya, ada riwayat lain mengatakan lakinnahu ila tuli agrab, tapi agak tinggi sedikit. Bukan sedang tengah. Ini hanya ada tagrib la tahdid. Ingat, ini hanyalah sebagai pendekatan agar kita sedikit membayangkan Rasulullah, bukan tahdid menentukan bahawa Rasulullah tingginya sekian-sekian, tidak. Karena sahabat tidak ada yang boleh nampak di hadapannya Rasulullah SAW secara sempurna.
Dan kita harus meyakini bahwa sungguhnya Rasulullah SAW adalah insan yang paling sempurna, dan tidak ada salah satu sahabat pun yang bisa mensifati Rasulullah SAW secara 100%, tak ada. Semua sahabat yang mensifati, sebagaimana yang Anda katakan ke pertemuan kemarin, semua sahabat yang mensifatkan Rasulullah adalah sahabat yang masih kecil, yang belum baligh. Anas bin Malik, Hindun binti Abi Halah, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka ini wasaf. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib itu waktu Rasulullah SAW umur 40 tahun masih kecil lagi. Sekarang ada juga orang yang Syiah ghulu namanya, Syiah yang berlebihan. Mungkin kalian pernah dengar, mereka mengatakan bahwa sungguhnya itu malaikat Jibril salah memberikan wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali bukan kepada. Pernah dengar? Pernah. Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, umur Rasulullah berapa? 40. Ketika itu umur Sayyidina Ali 7 tahun. Kalau malaikat Jibril salah memberi wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu umur 7 tahun. Masa Nabi umur 7 tahun? Mereka tidak membaca sejarah. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidak utus seorang Rasul illa rijalan, kecuali ketika dia sudah menjadi pria yang dewasa. Tidak ada Nabi yang masih kecil. Semua Nabi itu sudah besar. Kalaupun Sayyidina Isa ketika itu boleh berbicara, itu hanyalah tanda-tanda kenabian, belum menjadi Nabi. Umur yang standar untuk menjadi Nabi, umur 33 tahun ke atas. Ketika dia sudah menjadi rijal, itu sebagian ulama mengatakan hal demikian. Wah, ini dia mengatakan malaikat Jibril salah memberikan wahyu, harusnya memberikan kepada Sayyidina Ali. Kau baca sejarah, Sayyidina Ali ketika itu umur 7 tahun. Tidak mungkin salah wahyu. Kalaupun sedikit tidak jelas itu pendapat, tak tahu dari mana itu. Bahkan mungkin tidak masuk di akal manusia. Bagaimana dia mengatakan malaikat Jibril salah wahyu? Suatu wahyu ini adalah apa? Agama, bukan main-mainan. Kalau salah kirim makanan mungkin tak apa. Ini agama. Ala kulli hal. Hasan al-jism, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuhnya bergaya, maksudnya bagus sekali, indah. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din, dan rambutnya tidak kerinting bahasa Malaysia. Dan tidak lurus terurai. Jadi antara-antara, tidak terlalu, maksudnya keriting yang terlalu ikal sehingga nampak sedikit, akan tapi kalau dipotong banyak sangat. Ya. Itu ada orang yang keriting seperti itu. Ada lagi lurus terurai, lurus seperti perempuan. Lurus. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW antara lurus dan bergelombang. Keindahan luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai sekarang boleh dilihat di berbagai tempat, seperti di Turki, di Oman, di beberapa tempat mereka masih menyimpan rambut Rasulullah SAW. Kenapa? Para sahabat mereka bertabarruk kepada peninggalan Rasulullah SAW. Akan tapi sebagian orang di beberapa tempat juga mereka merusak apa yang datang dari Rasulullah SAW. Keluarga Rasulullah, kubahnya dihancurkan semua. Sekarang kembali lagi itu akidah seperti itu. Sekarang ramai kuburan Imam Nawawi dihancurkan, Imam Nawawi dikeluarkan. Sebagian tempat juga di Hadramut sekarang semua kuburan diratakan semua. Jadi kita tak tahu lagi. Dan na'udzubillah min dzalik, nanti kalau misalnya anak cucu kita datang ke kota Madinah, sebagian di antara mereka, di mana kuburan Rasulullah SAW? Sebagian lagi menjawab, oh dulu kami waktu pergi haji kami tengok kuburan Rasulullah di sini dan sekarang sudah rata. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ada niat tentang itu. Mereka bahkan pernah menulis Qubbatul Khadra yajibu an tuhdam. Bahkan kubah Rasulullah juga wajib untuk dihancurkan karena membawa kesyirikan. Sekarang saya tanya, apakah ada orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah? Syirik kepada Allah dengan Rasulullah? Sehebat-hebatnya kita mencintai Rasulullah, kita tidak akan pernah mengatakan Rasulullah Tuhan. Betul atau tidak? Nah, yang seperti ini adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita tidak salah belajar akidah, tidak salah belajar kepada guru-guru yang tidak jelas sanad keilmuannya kepada siapa. Ala kulli hal. Rambut Rasulullah SAW sekarang masih ada.
Akan tapi bukan di kota Madinah. Kalau di kota Madinah sudah enggak boleh. Beradanya mana? Di Turki. Di kota Madinah semua diratakan. Di kota Makkah semua tak ada lagi. Mana tempat tinggal Rasulullah dulu, Rasulullah tempat Rasulullah lahir? Tak ada. Mana Rasulullah SAW tempat tinggal waktu sama Sayyidah Khadijah? Sudah dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Orang Islam. Di Khaybar masih ada tempat-tempat orang Yahudi. Kenapa tidak dihancurkan? Oh, karena ini peninggalan sejarah. Di Madinah masih ada tempat-tempat orang Yahudi Khaybar. Kenapa kau tidak hancurkan juga? Karena ini peninggalan sejarah. Oh, peninggalan Rasulullah kenapa kau hancurkan? Oh, karena itu membawa kepada bid'ah. Kalau ini orang kafir, tidak ada mungkin orang yang menyembahnya. Tapi kalau itu peninggalan Rasul, kau pikirkan pakai akalmu. Coba sekarang. Peninggalan Rasulullah semua dihancurkan. Peninggalan orang Yahudi yang ada di Madinah dijaga sama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Tak tahu akalnya letak di mana. Semua yang berurusan dengan Rasulullah adanya di Turki malah. Mereka, para sahabat Rasulullah SAW, bahkan tidak ada yang Rasulullah SAW berludah sedikit pun kecuali tidak akan sampai ke tanah. Mereka semuanya berebut. Tidak ada yang jatuh daripada rambut Rasulullah SAW ke tanah kecuali mereka sudah ambil daripada rambut Rasulullah SAW. Fahimtum? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari begitu juga. Ketika Rasulullah SAW makan, maka sisa baki daripada makanan Rasulullah, mereka ambil, mereka yang makan. Oh, mereka tahu, oh ini bekas Rasulullah makan, maka diambil. Ada dalam riwayatnya, akan tapi kemana hadis ini tidak dibaca. Cuma hadis-hadis yang syirik dan bid'ah saja yang dibaca. Seperti tadi, orang yang baru tahu hadis apa? Penyakit tidak menular tadi, marah-marah dia. Kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin. Asmarul lawn, kulitnya berwarna sawo matang. Sawo matang itu seperti apa? Agak coklat-coklatan ya. Tapi ini riwayat tidaklah dikatakan banyak daripada ulama. Ulama semua kebanyakan ahli hadis pensifat Rasulullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang putih musyarraban bihumrah. Putih dekat-dekat kemerah-merahan. Tapi ada riwayat asmarul lawn ini, beliau ini lain sendiri ya riwayatnya. Idza masya yatakaffa, apabila berjalan beliau melangkah laju, bertenaga dan sedikit condong ke depan. Jadi Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa ketika beliau berjalan seakan-akan beliau yanhattu min sabab, seakan-akan orang yang turun gunung gitu. Cepat dan tengok ke depan. Ketika berbelok Rasulullah ada yang manggil misalnya ya Rasulullah, maka Rasulullah berbelok semua badannya, bukan apa? Tidak begitu. Akan tapi semua badannya Rasulullah SAW belokkan. Sehingga setiap orang yang diajak oleh Rasulullah SAW berbicara, dia merasa seakan-akan dia adalah orang yang paling dicintai. Amr bin As, dalam kitab Bukhari juga diceritakan bahawa semuanya sahabat Nabi. Amr bin As, beliau ketika itu masuk Islam. Beliau terlambat sedikit masuk Islam pada tahun ke-8 pada bulan Safar. Sahabat Amr bin As bersama Sayyidina Khalid bin Walid. Ada yang meriwayatkan bahawa beliau masuk Islam ketika di Habasyah. Akan tapi yang kuat ini ketika pada tahun ke-8. Amr bin As, beliau pernah suatu saat memanggil Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membelokkan semua badannya. Setelah itu beliau berfikir, Masya Allah, saya ini orang hebat. Saya memanggil Rasulullah, Rasulullah membelokkan semua badannya, seakan-akan Rasulullah SAW sangat memperhatikan saya. Berarti ini saya ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Oh, dia berbangga, dia senang. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Siapakah orang yang paling terhebat daripada sahabatmu? Dia merasa dirinya, karena dia tengok penghormatan Rasulullah. Rasulullah, dalam hatinya, apakah aku adalah sahabat yang hebat ya Rasulullah? Siapa sahabat yang paling hebat ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Kemudian siapa ya Rasulullah? Uthman bin Affan. Kemudian setelah itu siapa? Setelah itu aku tak mau tanya lagi, kata Amr bin As. Aku takut nama aku tak akan disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah SAW begitu. Setiap sama siapapun, semua orang yang duduk bersama Rasulullah merasa seakan-akan saya adalah orang yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengajian yang berkah, yang manfaat, yang subhanallah hebat ini insya-Allah
menjadikan kita menambah. Kenapa saya katakan hebat? Karena berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga menambah kepada ilmu kita, menambah kepada amaliyah kita, menambah kita mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau sayangi. Tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali derajat-derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali kami diberikan pahala yang luar biasa hebat ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kedua orang tua kami pun diampuni ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah mendidik kami, mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami sayang kepada anak-anak kami ya Allah. Kami akan menangis ketika kami berada di surga, akan tapi anak-anak kami di neraka ya Allah. Kami akan sedih ya Allah ketika kami berada di dalam surga, kenikmatan yang luar biasa, akan tapi anak-anak kami tidak jelas akidahnya ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Selamatkanlah pemuda-pemuda di Melaka ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang meneruskan akidahmu dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.